Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di Google Meet ya. Nah, tapi meskipun kita sedang pandemi corona seperti ini, pandemi COVID-19, tetap harus ingat dengan 3M. Oke, apalagi menjaga jarak, terus Memakai masker. memakai masker. Apalagi? Mencuci tangan pakai sabun. Yes, benar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Ari Arfiandi, silakan membantu memimpin berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Nah, ini sepertinya hari ini banyak yang tidak masuk ya. Sekretaris Nurul, hari ini siapa saja yang tidak masuk, Nurul? Tolong bantu Bu Tisna. Rosalinda. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Tisna mau tanya dulu nih, di tempat kalian jaringannya bagus nggak nih? Kira-kira gambar Bu Tisna sudah terlihat belum? Gambar layarnya terlihat jelas? Terlihat jelas. Terlihat jelas. Dari tempat tata tertib yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Jadi tadi yang terlambat masuk pada pertemuan berikutnya jangan sampai terlambat lagi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam. Oke, karena poin yang ketiga, tata tertib yang ketiga yaitu mengaktifkan video atau kamera. Namun jika terkendala jaringan, asmu wadoha stabilu. If there is will, there is why. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi pada hari ini kalau pembelajaran kalian merasa sulit, jangan menyerah karena pasti apa Rul? Minggu kemarin kita belajar apa Rul? Sistem perdarahan sama pengamatan denyut jantung juga, Bu. Ya benar, minggu kemarin kita sudah belajar itu. Nah, ngomong-ngomong tentang jantung, Bu Trisna mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak dengar orang yang terkena serangan jantung atau terkena penyakit jantung? Kalau yang Laras tahu gejalanya orang yang kena penyakit jantung seperti apa ya, Ras? Nyeri di dada, sesak napas, keringat dingin, dan pusing. Oh tidak, oke. Seperti yang Laras katakan tadi katanya nyeri di dada, kemudian keringat dingin, pusing. Nah itu benar sekali itu ya. Itu gejala-gejala kita mempelajari materi ini. Kenapa? Agar kita tahu dampaknya, efek jangka panjangnya gangguan peredaran darah itu terhadap tubuh. Nah, agar kita juga menyadari betapa pentingnya kita itu harus hidup sehat, makan sehat, olahraga. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui video tentang gangguan sistem peredaran darah, peserta didik dapat menyebutkan 3 gangguan sistem peredaran darah dengan tepat. Kemudian melalui video tentang gangguan sistem peredaran darah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gangguan sistem peredaran darah dengan tepat. Kemudian melalui study menilai 3 aspek ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Jadi tanya nih, sebutkan gangguan sistem peredaran darah yang kalian tahu. Ya, siapa? Penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi, Bu. Oh, itu. Sekarang Bu Trisna nih, kita masuk kegiatan inti ya. Coba sudah tampak layarnya di depan kalian ada Bu Trisna lagi berdiri tuh. Berjalan videonya? Enggak, Bu. Enggak? Ya, tadi sudah menyimak videonya. Sekarang coba berdasarkan video tersebut, ya, berdasarkan video tersebut, kira-kira apa sih yang kalian yang muncul di pikiran kalian, atau ada pernyataan atau ada pertanyaan yang kira-kira menjadi suatu masalah di pikiran kalian? Coba. Bagaimana cara menangani hipertensi? Oke, tadi nonton video hipertensi jadi bertanya-tanya ya Delia. Gimana cara menanganinya? Oke, ada lagi coba yang lain. Ya, setelah ini silakan buka Google Classroom. Di sana ada materi ajar dan bahan ajar. Dibuka kembali, kemudian dibaca. Kemudian kalian buka lembar kerja peserta didik, ya LKPD-nya. Ada pertanyaan.
Berdasarkan pengamatan video 2, lakukan analisis bagaimana hipertensi dapat mempengaruhi pembuluh darah di jantung, otak, ginjal, dan mata. Apa dampaknya organ-organ tersebut? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat mempengaruhi pembuluh darah di jantung, otak, ginjal, dan mata. Nah, ada pengobatan jika seseorang tuh sudah mengalami jantung koroner, ada pengobatannya. Ini berdasarkan artikel ya. Jantung koroner ini pengobatannya itu namanya angioplasti atau disebut juga dengan percutaneous transluminal coronary angioplasti atau PTCA. Di mana nanti ini pengobatan itu dibuka. Coba dilihat kan tekanan darah ya. Jadi obat ini tapi dipakainya harus dengan resep dokter. Seperti itu. Jadi orang yang hipertensi itu cenderung mereka harus konsumsi obat. Kenapa? Supaya tensinya itu, tekanan darahnya itu tidak tinggi. Kesimpulannya adalah gangguan pada sistem peredaran darah, diantaranya serangan jantung atau jantung koroner, hipertensi. Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah seperti lemak dan kolesterol. Kita buat bersama-sama berdasarkan tujuan pembelajaran. Tadi tujuan yang pertama menyebutkan gangguan sistem peredaran darah. Apa aja tadi, Nak? Gangguannya apa aja? Jantung koroner, Oke, apa lagi, Ru? anemia, Hmm. hipertensi, varises, aterosklerosis. Aterosklerosis. Oke. Semua penyakit tadi itu kalau sudah terjadi tentu akan membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu harus kita cegah dengan melakukan pola hidup yang sehat. Supaya apa? Supaya Pembelajaran hari ini kami jadi paham bahwa kami harus lebih menjaga pola makan, olahraga secara teratur supaya jantung kami sehat. Kami senang belajar melihat video ibu, tapi soal LKPD-nya jangan susah-susah, Bu. silahkan untuk dipersiapkan karena minggu depan kalian harus ulangan harian. Jadi tolong pelajari materi sistem peredaran darah ini semuanya dari. Oke, Arya Apriandi silakan memimpin berdoa penutup, Arya. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Arya sudah membantu memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ucapkan alhamdulillah atas semua yang sudah kita lakukan hari ini dan kita dapatkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa Ibu Guru Trisnawati sudah menyiapkan materi dengan sangat baik. Guru sudah menampilkan banyak video dalam pembelajaran sehingga siswa banyak melakukan kegiatan literasi. Guru tetap tenang dan dapat menguasai keadaan ketika terjadi gangguan sinyal atau jaringan.